ataupun apalagi bukan dari fakultas pendidikan. Non fakultas pendidikan, ya. Meskipun dia telah mempelajari semua materi-materinya, tapi dia seolah-olah tidak tahu, menutup mata, menutup telinga, gitu ya, mengajar seenaknya saja, ya itu akan menjadikan dia tetap sebagai guru yang tidak profesional, seperti itu, ya. Jadi kuncinya ya untuk menjaga ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dan harus kita gunakan dalam setiap kali pembelajaran kita di kelas, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, mengenai penjelasan reinforcement dalam sesi pertama, pertanyaan juga sudah mulai dibahas ulang gitu ya. Masya Allah. Nah, saya sedikit menambahkan ya. Nah, ini ya bagian dari penguatan, yaitu yang namanya reinforcement, memberikan penguatan. Memberikan penguatan ini diberikan ya, dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya dengan reinforcement secara garis besar itu, kalau tadi kan lebih dibahas ke bentuknya ya, ada yang secara verbal, atau reinforcement itu sendiri. Jenis reinforcement itu sendiri terbagi menjadi dua juga. Ada reinforcement positif dan ada reinforcement negatif, gitu ya. Apa itu reinforcement positif? Reinforcement positif dilakukan seorang guru untuk mempertahankan sikap atau tingkah laku siswa atau murid ini agar dia tetap mau mengulangi perbuatan yang baik itu, ya, mau mengulangi lagi tingkah lakunya yang baik, yang terpuji itu, yang telah mendapatkan pujian, gitu ya. Misalkan dia aktif di dalam kelas, ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, kritis, seperti itu, ya, atau apa lagi? Mengikuti pelajaran dengan baik, gitu ya, menyimak penjelasan gurunya dengan baik, disuruh baca ayat Quran, dia membaca ayat Qurannya dengan baik, dengan suara yang lantang, tidak malu-malu. Itu kan semua perbuatan-perbuatan yang positif, tingkah laku yang positif, gitu ya. Nah, kita berikan reinforcement kepada dia, baik dalam bentuk verbal ataupun non-verbal, ya. Verbal juga tadi ada macam-macamnya, dengan kata-kata, bisa dengan kalimat-kalimat, gitu ya, atau secara non-verbal, gitu ya, atau dalam bentuk hadiah, apapun itu kita berikan penguatan kepada dia supaya apa? Supaya dia mau mengulangi lagi perbuatan positifnya tadi, ya, supaya dia mau mengulangi lagi perbuatan positifnya tadi, karena dia merasa senang, dia merasa bangga, dia merasa puas hati telah mendapatkan apresiasi, dapat hadiah, dapat bonus dan lain sebagainya, gitu ya. Bagi anak-anak usia sekolahan, baik tingkat SD, SMP atau aliyah, SMA sekalipun, ya, ini kan semuanya masih berada di usia-usia labil, gitu ya. Bagi anak-anak yang masih labil, berada di usia labil seperti ini, sedikit pujian dari kita itu sangat bermakna bagi mereka. Ya, makanya tadi betul yang dikatakan Iqbal, jangan pelit pujian kita jadi guru, ya. Jadi kenapa? Dengan kata lain ngefek banget, gitu, ada efeknya banget bagi mereka, gitu ya. Walaupun pujian-pujian itu bagi kita sepele, gitu, apaan sih cuma puji kayak gitu aja, gitu ya. Bagi kita sepele, tapi bagi mereka berarti, ya. Jadi jangan kita menganggap remeh, gitu ya. Berikan pujian, berikan apresiasi, gitu ya. Kita sebagai guru PAI, gitu ya, kita harus mengamalkan nih. Kita harus mengamalkan di dalam Quran pun Allah telah mengajarkan kepada kita, gitu ya, untuk membalas sebuah perbuatan yang sekecil apapun dengan kebaikan juga harus dibalas. Ada kan ayat Qurannya? Siapa yang bisa membacakan? Sering sebenarnya mungkin kalian baca dalam salat kalian, gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sekecil apapun Allah akan berikan balasan. Kebaikan sekecil apapun walaupun sebesar biji zarrah, kecil banget, kecil banget. Allah nggak akan sia-siakan, Allah akan berikan balasan. Allah, Tuhan semesta alam, raja segala raja, ya, akan melakukan hal itu kepada hamba-hambanya. Masa kita cuma baru jadi guru aja, nggak mau memberikan balasan kepada murid kita yang telah melakukan kecil kebaikan. Ya walaupun sekecil apapun itu kebaikan, berikan apresiasi. Ya, kalau untuk kebaikan kecil aja kita nggak mau balas, sombong banget. Kita baru jadi guru, ya. Allah, Tuhan semesta alam aja, nggak kayak begitu. Ya. Jadi kita harus mengamalkan nih nilai-nilai seperti ini sebagai guru pendidikan agama Islam, ya. Nah, begitu. Jadi apa namanya dengan hal tersebut kita lakukan kepada murid kita, ya, itu akan memberikan penguatan kepada si pelakunya, pertama si pelakunya untuk dia lebih semangat gitu. Dia lebih semangat untuk entar mau lagi gitu. Entar saya mau jawab lagi, entar saya mau baca lagi kalau disuruh baca gitu. Nanti saya mau nyimak saya mau dengerin dengan baik nanti kalau ada tanya jawab saya bisa jawab. Nanti kalau ada tugas saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik, saya bisa dapat nilai yang bagus gitu dan lain sebagainya gitu. Itu untuk si pelaku utamanya. Dan untuk teman-teman yang lain pun ada dampaknya juga. Bagi teman-teman yang lain, saya juga bisa tuh sebenarnya tadi jawab. Ntar saya mau coba jawab gitu. Abis ini kalau baca ayat Quran lagi saya yang mau baca ayat Qurannya Untuk apa? Untuk mendapatkan apresiasi dari kita gurunya ya. Mereka menjadi termotivasi ya. Motivasinya itu menular ke teman-temannya yang lain. Begitu ya. Itu untuk reinforcement positif. Kemudian untuk yang reinforcement negatif. Reinforcement negatif ini ya kita memberikan penguatan kepada pelaku pelaku yang melakukan tingkah-tingkah yang negatif gitu ya. Memberikan penguatannya apa? Bukan untuk dia mengulanginya lagi, tapi untuk dia tidak mengulanginya lagi. Ya, untuk harus meninggalkan tingkah laku negatif tersebut. Begitu juga untuk teman-temannya yang lain yang melihat. Untuk teman-temannya yang lain yang melihat, gitu. Oh, dia ditegur. Oh, gurunya begini kalau marah. Oh, jadi nanti nanti nilainya dikurangi, nanti nggak dapat ini, nanti nggak dapat itu. Saya nggak mau kayak begitu. Ya, membuat teman-temannya yang lain menjaga diri supaya tidak melakukan hal yang sama seperti si pelaku yang tadi gitu. Contoh, saat kalian menegur murid kalian yang sedang ngobrol atau sedang bercanda di kelas, gitu ya. Kalian tegur akan membuat si pelaku tersebut untuk lebih menjaga dirinya, jangan ngobrol lagi deh, ntar ditegur lagi. Saya mau perhatiin deh sekarang. Itu si pelakunya. Begitu juga untuk teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain pun juga akan lebih menjaga dirinya juga gitu. Saya ngobrol karena tidur juga. Antar dikasih pertanyaan tiba-tiba kayak begitu. Misalkan kalian melakukan reinforcement negatif gitu ya secara verbal. Gimana salah satunya memberikan penguatan reinforcement negatif secara verbal? Ada murid yang ngobrol di pojok kanan misalkan. Kamu sedang memberikan penjelasan. Lanjutkan pemberian penjelasanmu sambil kamu berjalan ke arah anak yang ngobrol ini. Ya, lanjutkan penjelasannya sambil kamu berjalan ke arah yang ngobrol ini. Terus penjelasan seperti itu. Penjelasan sambil ke arah anak yang ngobrol. Kalau ini anak-anak peka, mereka akan menghentikan ngobrolnya mereka begitu melihat kamu berjalan mengarah kepada mereka. Ini masih namanya reinforcement nonverbal. Saat kamu berjalan ke arah mereka, ini masuknya masih reinforcement nonverbal, gitu ya. Tapi kalau mereka nggak peka, ya mereka terus masih ngobrol gitu ya, masih bercanda gitu. Terus kamu berjalan ke arah mereka, begitu sampai di tempat mereka, ya kan? Tiba-tiba kamu berikan pertanyaan kepada mereka. Kan kamu sudah menjelaskan materi. Nah, begitu sampai di tempat mereka, tiba-tiba berikan pertanyaan kepada mereka. Jadi apa syarat sah wudhu yang 5 tadi sudah Ibu jelaskan? Coba diulangi.
Tidak. Nah, tegas dan berwibawa. Kalian nggak bisa jawab kan? Karena apa kalian nggak bisa jawab? Kalian ngobrol, kalian bercanda, kalian nggak bisa jawab. Ibu sudah jelaskan 5 syarat sah ibu. Kalau setelah ini kalian masih ngobrol juga, ibu yang akan duduk di sini, kalian yang akan maju ke depan untuk menjelaskan. Nadanya biasa aja, nggak usah teriak-teriakan, biasa aja. Tapi penuh dengan ketegasan dan berwibawa. Dengan tatapan yang tajam kepada mereka, itu mantap. Ya, udah. Kekerasannya itu hanya dengan tatapan tajam aja itu udah merupakan sebuah kekerasan sebenarnya. Ya, kekerasan secara tidak langsung. Ya. Kalau sekali lagi kalian ngobrol, ibu yang akan duduk tempat kalian, kalian yang maju di depan untuk menjelaskan materi. Mau dilanjutkan lagi ngobrolnya? Ayo, seperti itu. Yang tegas, yang berwibawa. Ini namanya reinforcement negatif verbal. Oke? Yang lain, teman-teman yang lain saat melihat, mereka bertanya. Tiba-tiba disuruh tanya. Ntar kalau nggak bisa jawab, terus ntar disuruh maju ke depan, disuruh ngejelasin ulang. Gitu. Nah, lebih menjaga diri jadinya. Nah, gitu. Itu namanya reinforcement negatif. Ya, untuk mencegah, untuk menanggulangi, untuk untuk memperbaiki tingkah laku negatif yang muncul pada murid-murid kita. Seperti itu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Tentang reinforcement positif dan reinforcement negatif. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Tidak ada, berarti bisa dipahami ya. Mau tanya siapa? Fadilah atau siapa? Tidak? Oke, tidak ada berarti insya Allah bisa dipahami. Oke, silakan Jana. Ya, tadi kan katanya ibu udah menjelaskan kalau kita tegas gitu. Tapi anak ini lebih memahami kita tuh keras. Jadinya atau kayak nanti ke depannya ibu kayak kita sebagai guru dibenci sama dia, kayak dia kesel. Seterusnya sampai nanti dia punya sebagai guru kita nggak sadar kalau kita tuh membuat dia kayak dia sedih jadinya, jadi gimana gitu Bu? Gimana ibu saya jelasinnya? Ya gitu Bu, jadi kayak kita padahal tegas tapi dia salah paham, jadinya kayak lebih ke salah paham ya Bu, ya gitu Bu. Salah paham menganggap kita jadi nggak suka sama dia, terus-menerus benci sama dia begitu ya? Iya Bu. Ya, itu akan terjadi. Itu akan terjadi kalau kita melakukan reinforcement tidak sesuai porsi. Atau kita melakukannya secara kontinu. Gitu ya. Makanya harus sesuai porsi, saya bilang tadi. Ya, sesuai porsi di sini maksudnya gimana? Kan tadi kita udah minta dia untuk memperhatikan, gitu ya. Kita tadi udah minta dia untuk memperhatikan, untuk tidak ngobrol, gitu ya. Terus kita melanjutkan materi, gitu. Nah, saat dia melakukan sesuai permintaan kita nih, dia melakukan nih sesuai permintaan kita gitu, dia nggak ngobrol sampai akhir pelajaran gitu ya, dia nggak ngobrol sampai selesai materi, dia nggak bercanda lagi gitu, dia mengikuti terus apa yang kita apa yang kita minta gitu ya. Jangan lupa berikan apresiasi makanya, ya, jangan lupa berikan apresiasi. Begitu selesai pelajaran, datangin dia, ya, datangin dia. Puji dia, berikan pujian kepada dia. Kamu hebat, bisa memperhatikan pelajaran. Gitu dong, bagus nggak ngobrol, ya. Dan jadi lebih fokus belajarnya, gitu. Jangan lupa berikan apresiasi gitu. Berikan apresiasi setiap kali sebelum kalian menutup pelajaran, sebelum kalian keluar dari kelas. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah memperhatikan penjelasan Ibu. Terima kasih pelajaran hari ini kita bekerja sama dengan baik gitu ya. Untuk sebut namanya. Kalau muji murid disebut namanya. Itu tuh ibaratnya ya, itu anak kayak lagi diangkat ke atas langit. Nah, sebut namanya. Terima kasih kepada Jana, kepada Iqbal gitu ya. Tadi
bisa lanjut mendengarkan penjelasan ibu tanpa melanjutkan ngobrolnya, tanpa melanjutkan bercandanya. Kalian keren, luar biasa. Ibu senang, bangga pada kalian gitu. Nah, itu kan ini yang kita lakukan nih, penguatan juga kepada mereka. Ya kan? Penguatan juga kepada mereka dan kepada teman-temannya yang lain. Gitu, ya. Jadi kalau kita menjadi guru yang seperti itu nggak akan ada yang namanya salah paham antara kita dan murid kita, itu nggak akan. Ya, karena kita melakukannya pas gitu. Ya, kita akan marah kalau dia melanggar peraturan kita. Kita akan marah kita akan menegur dia kalau dia melakukan tingkah laku yang negatif gitu. Tapi saat dia melakukan tingkah laku yang positif dan saat sudah berada di luar kelas, kita jangan terus-terusan ke bawah marahnya sama dia. Jangan terus-terusan ke bawah juteknya sama dia gitu. Nah, kalau itu namanya continue. Itu namanya continue. Udah selesai pelajaran, udah di luar kelas, ketemu di luar, ketemu di masjid, ketemu ke arah kantin, sampai tuh anak ketakutan aja melihat, aduh guru yang itu tuh, padahal pelajarannya udah selesai gitu, ya. Nah, itu artinya kurang berfriendly, namanya kurang apa namanya, kurang bersahabat gitu kepada muridnya gitu, ya. Jadi harus menjadi guru tuh harus yang friendly gitu ya. Jadi sesuai porsinya gitu, sesuai situasi dan kondisinya. Gitu. Ya, gimana teman-teman semuanya? Gimana Jannah? Ibu. Bisa dipahami maksudnya ya? Jadi harus proporsional gitu ya, sesuai porsinya. Di saat kita harus menegur, kita beri teguran. Di saat kita harus memuji, kita harus beri pujian gitu ya. Kita meminta mereka untuk berubah, kita menegur mereka. Saat mereka mengikuti permohonan kita, jangan lupa berikan apresiasi juga. Ya, gitu ya. Jangan giliran salah ditegur, giliran nggak salah nggak dipuji. Gitu ya. Giliran nggak ngikutin maunya kita ditegur, giliran ngikutin maunya kita nggak dipuji juga, dicuekin juga. Nah, justru ini akan menjadikan mereka, kalau kayak begitu, mereka akan mengulangi lagi ke yang negatif kemarin. Karena mereka nggak dapat perhatian kalian kalau mereka nggak melakukan kesalahan. Kita akan memperhatikan mereka kalau mereka melakukan kesalahan. Saat mereka tidak melakukan kesalahan, saat mereka berbuat baik, bertingkah laku yang positif, kita nggak perhatikan, kita cuek. Ya, itu akan menjadikan bagi mereka kayak nggak sia-sia gitu. Usaha mereka berperilaku positif di depan kita gitu ya, seolah-olah sia-sia gitu. Dan itu akan membuat mereka untuk anak-anak sekolahan, untuk siswa-siswa usia labil seperti ini ya, baik walaupun udah SMA, walaupun udah aliyah. Ini bisa menjadi salah satu faktor ya, membuat mereka kembali melakukan perilaku yang negatif lagi. Begitu ya. Teman-teman semua bisa difahami penjelasan saya? Bisa ya, insyaallah. Jannah, gimana? Alhamdulillah. Oke. Nah, itu untuk reinforcement positif dan reinforcement negatif. Ya. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk reinforcement itu sendiri tadi sudah dibahas ya juga ya, verbal dan non-verbal gitu. Saya rasa tadi penjelasan dari Iqbal sudah cukup jelas gitu ya. Tadi juga sudah kita singgung sedikit gitu ya, sudah kita bahas ulang sedikit. Adapun tujuan dan dari reinforcement juga tadi sudah dibahas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak berkaitan dengan yang lainnya? Tadi saya hanya memberikan penegasan saja di bagian jenis reinforcement, positif dan negatif. Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, bisa dipahami semuanya ya. Ya, mungkin cukup. Atau dari penanya-penanya tadi, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang butuh jawaban lebih lanjut kah? Atau tidak? Sudah Bu, sudah paham. Ngerti ya, tinggal bagaimana kalian mempraktekannya saja ya. Senin depan ya, insya Allah kita ketemu di kelas ya. Insya Allah kita ketemu di kelas Senin depan dengan mempraktikkan
Begitu ya teman-teman ya. Dipersiapkan dari sekarang ya. Materinya, skenarionya dan lain sebagainya gitu. Ya. Supaya nanti benar-benar lebih siap dan jangan sampai ada yang belum siap gitu ya begitu saya panggil gitu. Ya, kalau ada yang belum siap ya berarti apa namanya nilainya nilai prakteknya gitu. Nah, seperti yang saya katakan sejak awal ini menjadi satu nilai presentasi dan nilai makalah ya akan digabung nilai gitu. Gitu. Jadi harap dipersiapkan dengan baik. Ya. Baik teman-teman semuanya, kalau sudah bisa dipahami materi hari ini dan tidak ada yang mau ditanyakan dan dibahas lagi, berarti bisa kita akhiri perkuliahan pagi hari ini ya, insya Allah ya. Baik, bisa kita tutup. Apa namanya? Oh iya, pemakalah. Bikin kesimpulan dulu dong pemakalah. Nah, kesimpulan yang namanya kesimpulan ini juga bagian dari enforcement ya, memberikan penguatan juga. Ayo silahkan pemakalah, berikan kesimpulan. Oke, saya share screen lagi ya. Kita masuk ke kesimpulan. Oke. Ya. Kesimpulan, laksanakan tugasnya di kelas. Keterampilan memberikan penguatan merupakan bentuk respon positif guru dalam proses pembelajaran terhadap perilaku peserta didik dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku positif peserta didik tersebut. Komponen dalam pemberian penguatan terdiri dari penguatan verbal dan non-verbal. Komponen penguatan non-verbal terdiri dari penguatan gestural, penguatan mendekati, penguatan sentuhan, dan penguatan tanda. Cara penggunaan penguatan bisa dilakukan secara segera, personal, kelompok, dan dapat dilakukan variasi dalam penggunaannya. Dalam pemberian prinsip penguatan harus dilakukan dengan hangat dan antusias. Menghindari penguatan negatif, penggunaan bervariasi dan bermakna. Oke, gitu aja. Itu dari kelompok 4. Terima kasih banget yang udah mau dengerin. Terima kasih banget juga untuk Ibu ya. Terus terima kasih buat teman-teman yang lain udah mau dengerin dan udah mau nyimak dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari kelompok 4. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, mari kita akhiri perkuliahan kita pagi hari ini dengan terima kasih untuk semuanya. Pemakalah terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif dalam perkuliahan pagi hari ini dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.